Guys, tahukah Anda bahwa UKM dalam hal ini terutama petani kecil kita kok setia ya kalah terus-terusan? Di lain pihak, pedagang-pedagang yang membeli komoditas petani itu rata-rata lebih makmur alias menangan. Mengapa demikian ya? Apa yang mesti dilakukan oleh petani kita? Jangan kemana-mana, yuk kita simak saja. Guys, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan salam untuk Anda semua yang asik dan seru. Guys, sebelumnya saya sampaikan konten ini merupakan bagian dari kumpulan konten-konten terkait dunia UMKM, termasuk di dalamnya ada petani maupun nelayan kita. Tentu saja nggak ngobrolin masalah-masalah, tetapi yang lebih penting adalah apa ide bisnis, peluang usaha, cara pemasaran, hingga cara jualan cuan, cara bisnis berkelanjutan yang bisa direkomendasikan. Syukur-syukur bisa menginspirasi UKM untuk lebih mandiri dan tumbuh berkembang, gak terus-terusan berstatus mini. Guys, biar akrab dan lebih banyak stakeholder yang terlibat, maka semua pelaku usaha UKM, petani, nelayan, termasuk para pembina, pendamping, maupun siapapun yang peduli pada UKM Indonesia, saya sebut sebagai UKM Mania. Tapi bacanya Yukemania. Setuju aja ya? Nah guys, Yukemania. Episode kali ini saya mau obrolin soal petani-petani yang umumnya kecil-kecil, yang keberadaannya adalah mayoritas di Indonesia tercinta kita. Saya awalin obrolan kita dengan cerita singkat belusuan kami saat kami diminta oleh NGO internasional untuk melakukan riset pemetaan pasar dan identifikasi beberapa komoditas potensial dari beberapa tempat di Aceh. Survei belusukan dilakukan dari kampung, desa, kecamatan di Aceh, hingga komoditas itu dijual ke Medan untuk selanjutnya diekspor. Yang dipelajari dari belusukan terkait komoditas itu, salah satunya adalah tentang apa yang terjadi di sepanjang rantai pemasaran, mulai dari produksi oleh petani, pedagang lokal, perdagangan keluar daerah, hingga ekspornya. Hasil kajian ini dipakai sebagai bahan atau rekomendasi untuk program perbaikan dan pembangkitan usaha ekonomi masyarakat Aceh khususnya setelah diporak-porandakan bencana tsunami. Singkat kata, singkat cerita, di sepanjang rantai pemasaran perdagangan komoditas, nyaris hampir selalu para pedagang menang terus gak pakai acara kalah. Mereka membentuk kelompok rantai perdagangan mulai dari pedagang pengumpul kecil, pedagang menengah, hingga pedagang besar. Sebagian merupakan eksportir. Mereka adalah kelompok yang hampir selalu menangguk keuntungan dan memperolehnya dengan frekuensi yang sering, terutama dibandingkan dengan ribuan petani yang memproduksi komoditas tersebut. Mereka dan kelompoknya adalah price maker atau penentu harga. Saat harga tinggi, mereka bisa untung, dan saat harga rendah pun, mereka tetap bisa ambil untung. Jadi mau harga naik, harga turun, mereka nyaris nggak pernah rugi. Selalu ada selisih fulus alias untung terus. Asik ya jadi pedagang ya. Mereka para pedagang ini adalah pemilik atau penguasa informasi, terutama informasi harga. Ternyata kejadian ini mirip-mirip terjadi dengan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Saat kami melakukan riset, para pedagang komoditas yang dalam hal ini menjalankan fungsi atau peran dalam penjualan pemasaran, mereka berada dalam peran yang selalu diuntungkan. Apakah para pedagang ini patut dipersalahkan? Ya nggak bisa lah guys. Siapapun pedagang, termasuk Anda kalau jadi pedagang, mana ada yang nggak mau ambil untung, ya kan? Nah, Yukemania, siapa yang patut disalahkan dengan situasi petani yang kehilangan potensi fulus, jadi kalah-kalahan terus?
Wis, gak usah dicari siapa yang salah. Kita cari tahu dulu apa ide bisnis dan peluang usaha yang lebih baik buat petani kita. Analisis saya, maka ide bisnis dan peluang usaha hingga cara jualan cuan berkelanjutan ya salah satunya ya. Kenapa nggak ikut dagang juga? Petani, ya jangan cuma terlibat dalam aspek produksi alias aspek budidaya saja. Mulailah belajar untuk masuk ke aspek pemasaran hasil alias masuk ke aspek perdagangan. Memang tidak mudah bagi mereka untuk masuk, tetapi ini bisa disiasati dengan mengorganisasikan diri, membentuk kelompok atau koperasi, atau fungsi pemasaran bersama. Gimana idenya? Patut dicoba ya. Mengapa? Gini loh Yukemania, karena kalau melulu urusin produksi saja, tentu saja bisa kena selisih harga yang ternyata lumayan gede loh selisihnya. Jika dikali secara agregat, gede banget guys hilangnya. So, sekali lagi libatkanlah diri petani untuk bisa masuk ke area pemasaran alias perdagangan. Biar nggak terus-terusan jadi kalah-kalahan. Itu baru satu aspek harga saja loh guys. Belum lagi dari aspek ketidakpastian dari peran yang melulu ngurusin produksi. Petani kena resiko bertubi-tubi. Ya cuaca, ya hama yang kadang sering gak terduga. Aneh bilang petani ini nyaris selalu berada dalam situasi seperti puisi ini. Petani menanti-nanti rezeki yang gak pasti alias mudah-mudahan terjadi. Tetapi dapatnya terus-terusan nyaris tertimpa resiko rugi alias ketidakpastian alias gigit jari. Menyedihkan sekali ya. Ikut sakitnya tuh di sini. Yukemania, apakah cuma itu rekomendasinya? Bagaimana juga dengan tantangan baru zaman berkembangnya pemasaran modern alias digital marketing? Apakah mereka malah nggak kebanting-banting? Wadaw, jadi panjang nih ceritanya. Sepertinya mesti kita lanjutkan nih obrolannya di episode berikutnya yang akan banyak terkait dengan pemasaran digital terkait para UKM, petani, dan nelayan. Sudah dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.